Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Bu Winda Rizky Nur Lutfiana dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Pada hari ini kita akan belajar bab tentang kajian ilmu sejarah. Oke, langsung saja sebelum kita mengetahui materi hari ini, alangkah baiknya kita tahu KD terlebih dahulu. KD yang kita pelajari adalah menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Kemudian untuk indikator yang kita akan pelajari menganalisis sejarah sebagai ilmu, menganalisis sejarah sebagai fakta dan peristiwa, menganalisis sejarah sebagai cerita atau kisah, menganalisis sejarah sebagai seni, menganalisis fiksi dan mitos dalam sejarah, menganalisis tema kajian sejarah, dan yang terakhir adalah menganalisis tujuan dan makna belajar sejarah. Untuk lebih dalamnya, indikator yang akan kita capai adalah menganalisis sejarah sebagai cerita atau kisah. Oke, kita langsung memasuki materi. Untuk bab kajian ilmu sejarah ada 4 subbab: sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni. Untuk materi pertemuan minggu yang lalu kita telah belajar tentang sejarah sebagai ilmu. Untuk hari ini kita belajar tentang sejarah sebagai kisah. Oke, langsung kita buka. Oke. Sejarah sebagai kisah. Jika kita amati di sini, sejarah sebagai kisah. Pada masa lampau, memang pada dasarnya telah lenyap ditelan oleh waktu, namun masih banyak sisa-sisa cerita atau kisah yang telah terjadi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu sejarah sebagai kisah itu sebenarnya apa. Di sini diartikan sebagai rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Jadi cerita atau sejarah yang telah terjadi itu merupakan kisah aktivitas manusia pada masa lampau atau biasanya disebut dengan rerum gestarum atau kisah dari peristiwa yang telah terjadi. Nah, ketika seorang sejarawan itu menuliskan sejarah sebagai kisah, itu harus berdasarkan fakta-fakta sumber sejarah ternyata. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui, contoh sejarah sebagai kisah ada ini. Sejarah sebagai kisah itu bersifat subjektif. Nah, subjektif di sini merupakan dalam interpretasinya sejarah tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah kepentingan. Biasanya seorang sejarawan itu memiliki kepentingan pribadi atau kelompok saat menuturkan kisah sejarah. Nah, kepentingan pribadi tersebut itu cenderung ditonjolkan saat sejarawan menulis biografi biasanya. Jadi tergantung niat kepentingannya. Kemudian yang kedua adalah kelompok budaya. Nah, setiap sejarawan itu biasanya memiliki latar belakang atau memiliki kelompok sosial sendiri. Nah, ketika memiliki perbedaan latar belakang kelompok sosial, nah ini tentunya dapat memberikan perbedaan dalam penyajian penulisan sejarah. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah perbendaharaan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimiliki sejarawan itu mempengaruhi kisah sejarah. Nah, pengetahuan apa yang dimaksud di sini? Nah, tentunya meliputi pengetahuan fakta dan pengetahuan dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berbahasa. Nah, sumber
dan data sejarah yang lengkap itu tidak bermanfaat apabila gaya bahasanya itu sulit dimengerti. Nah, alangkah baiknya ketika dalam penulisan sejarah itu sejarawan harus mampu merekonstruksi fakta sejarah itu dengan penyajian gaya bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan itu juga dapat mempengaruhi penuturan sejarah. Nah, misalnya di sini biasanya nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, moral, etika maupun nasionalisme. Nah, Bu, apakah kira-kira sama antara dalam penulisan sejarah sebagai kisah dengan dongeng atau novela? Tentunya tidak sama. Karena apa? Ketika kita menuliskan sejarah sebagai kisah itu harus sesuai dengan fakta, harus diperoleh dari metode ilmiah yang dapat dimulai dengan mencari bukti-bukti yang ada, menguji bukti-bukti yang telah kita dapatkan. Nah, kemudian kita dapat menginterpretasikan dan dapat menuliskan dalam penulisan sejarah kisah yang menarik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah menurut subjeknya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada sejarah lama atau yang disebut dengan old history, kemudian yang kedua sejarah baru atau yang disebut dengan new history. Nah, lantas apa perbedaannya? Oke, untuk yang sejarah lama. Kalau sejarah lama itu lebih mengutamakan unsur kejadian peristiwa serta urutan kejadian. Kemudian sedangkan sejarah baru itu lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Nah, dari beberapa penulisan sejarah atau jenis sejarah sebagai kisah, mayoritas memiliki keunggulan masing-masing. Lah, untuk sejarah baru di sini rata-rata sudah menggunakan berbagai teori dari disiplin ilmu lain atau yang dikenal dengan pendekatan multidimensional. Nah, sejarah baru juga lebih berorientasi pada masalah. Nah, tentunya di sini juga dapat kita amati dari beberapa penulisan sejarah sebagai kisah itu tema yang ditulis banyak sekali. Nah, ini beberapa tema sejarah sebagai kisah. Yang pertama adalah sejarah politik. Nah, sejarah politik menurut Kunto Wijoyo itu menyatakan bahwa sejarah politik itu lebih identik dengan history of power. Sejarah awal perkembangannya itu berasal dari ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah yang menuliskan tentang bidang politik biasanya lebih memfokuskan atau utamanya adalah sejarah yang sering diungkap sebagai politik masa lampau. Misalnya penulisan sejarah politik itu biasanya menampilkan orang-orang besar, contohnya adalah raja, kemudian presiden, yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah sejarah ekonomi. Nah, kajian sejarah ekonomi itu muncul pada saat Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul Wealth of Nation pada tahun 1770. Nah, kajian sejarah ekonomi di sini juga dibagi menjadi dua jenis, ada kajian bersifat tematik dan paradigmatik. Nah, untuk kajian tematik itu lebih menekankan aspek kegiatan ekonomi atau tema-tema ekonomi dalam sejarah. Sedangkan kajian paradigmatik menjadikan faktor ekonomi sebagai skema mental atau asas falsafah dalam mengkaji sejarah. Nah, sejarah ekonomi itu biasanya menganalisis berbagai aspek atau bidang yang berkaitan dengan ilmu ekonomi seperti perniagaan, kemudian komoditas. Nah, itu biasanya yang lebih dibahas. Nah, secara ekonomi yang
bermunculan penulisannya ini tentang mengkaji perkembangan perkebunan, kemunculan buruh. Nah, itu termasuk kategori dalam penulisan secara ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah sejarah sosial. Nah, ini sejarah sosial merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial. Masyarakat dengan segala aktivitasnya merupakan kajian utama dalam rumpun ilmu sosial. Nah, jika kita kaji bahan kajian sejarah sosial itu biasanya meliputi pola-pola kebudayaan masyarakat, terutama yang menunjukkan aspek-aspek sosial. Contohnya saja, misal karya Sartono Kartodirjo di sini pernah menuliskan sejarah sosial di Indonesia dengan judul Pemberontakan Petani Banten 1888, yang mana dalam tahap penulisan sejarah tersebut mengkaji sejarah sosialnya dengan pendekatan politik, yakni mengangkat kisah-kisah orang-orang kecil atau rakyat dalam penulisan sejarah. Kemudian yang keempat adalah sejarah pemikiran. Nah, sejarah pemikiran di sini mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah serta pengaruh pemikiran tersebut dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini contohnya apa? Kajian sejarah dalam sejarah pemikiran itu tentunya masih berpengaruh hingga saat ini. Misalnya adalah kajian sejarah pemikiran tentang Trios Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, yang merupakan sebuah pemikiran yang muncul sebagai reaksi atas absolutisme raja-raja Perancis. Nah, hingga saat ini banyak negara-negara di dunia yang menerapkan pemikiran tersebut. Kemudian yang kelima adalah sejarah kebudayaan. Nah, sejarah kebudayaan ini jika dikaitkan dengan kebudayaan, jadi sejarah itu tentunya selalu atau lebih identik dikaitkan dengan kebudayaan. Karena apa? Karena sejarah itu terjadi sebuah konsekuensi peran dan kiprah manusia di lingkungan kebudayaan. Nah, misalnya saja di Indonesia kajian sejarah kebudayaan ini contohnya ada kebudayaan zaman batu, zaman logam, kebudayaan zaman kehidupan manusia purba, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, itu termasuk kategori sejarah kebudayaan. Kemudian adalah sejarah kota. Menurut Kunto Wijoyo ini menyatakan ruang lingkup sejarah perkotaan itu meliputi ekologi atau lingkungan, kemudian transformasi sosial ekonomi, sistem sosial, problem sosial, dan mobilitas sosial. Kajian sejarah perkotaan itu memang memiliki kelemahan. Ada beberapa kelemahan, terutama pembatasan dalam penulisannya itu terbatas. Misalnya kita bahas tentang sejarah kota di Jawa. Sejarah itu tentunya memiliki ruang lingkup yang terbatas. Selanjutnya adalah sejarah keluarga. Sejarah keluarga merupakan objek penelitian sejarah yang menarik. Keluarga merupakan unit kecil dalam masyarakat yang dapat dilihat secara sosiologis dan antropologis. Perkembangan keluarga hingga membentuk komunitas, kemudian memiliki peran sosial politik, itu termasuk juga bisa dikaji dalam penulisan sejarah sebagai kisah. Contohnya saja di dalam
keluarga, kekerabatan itu kan biasanya memiliki silsilah lah, dari garis keturunan siapa. Nah, berdasarkan kisahnya siapa, itu bisa menjadi rujukan dalam sejarah keluarga. Kemudian yang terakhir adalah sejarah lisan. Nah, sejarah lisan di sini merupakan bagian metode penelitian sejarah, nah, yang memiliki ciri khas dalam teknik pengumpulan sumber sejarah. Karena apa? Biasanya kalau secara lisan itu teknik pencarian datanya dilakukan dengan tahap wawancara, yaitu wawancara para pelaku, merupakan para saksi yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Kemudian intinya ketika kita mencari orang dalam proses wawancara itu harus dirasa benar-benar orang tersebut dapat memberikan keterangan sebagaimana mestinya, tidak menambahkan maupun mengurangi. Cukup sekian untuk materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa materi kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.